Dan tidak semua orang benar itu pinter. Ada orang pinter yang tidak benar, ada orang benar yang tidak pinter. Nah, kalau bisa kita harus berjuang maksimal agar menjadi orang yang pinter dan benar, benar dan pinter. Tapi andaikan suruh milih, daripada jadi orang pinter yang nggak bener, mending jadi orang bener meskipun nggak pinter. Karena meminterkan orang bener itu jauh lebih mudah daripada membenerkan orang pinter. Tambah mumet neh iki ketoke sampean. Wes susah iki. Maksud saya begini, sampean biar berpikir bahwa banyak orang hebat, orang sukses itu bukan hanya mengandalkan intelektualitas saja, tapi juga harus ditopang kuat dengan spiritualitas. Ngono lho maksudku. Makanya jangan cuma mengandalkan ilmu saja. Allah ya Karim, piye yo ngene iki. Mumet aku ngene iki. Gara-gara klambine padha irenge iki lho paling. Gini ya, banyak orang pinter yang enggak bener, banyak orang bener yang enggak pinter. Kalau bisa ya pinter ya bener ya bener ya. Ini ganti kayak contoh gak cetot. Ada orang itu pinter tapi enggak bener. Wah ini bahaya. Pinter kalau enggak bener keblinger, bener kalau enggak pinter nganyelke. Wes dikai contoh ae. Pinter tapi nggak bener, keblinger, dan punya potensi untuk ngentek ke bekakas. Ternyata yang ngerusak segala sesuatu itu bukan orang bodoh. Innama ahlakas syayyana ahluh. Ternyata yang merusak tatanan itu ahlinya. Bener kok. Halo? Yang merusak tatanan di Indonesia ini orang bodoh apa orang pinter? Sing kenceng toh. Yang ngerusak tatanan di negeri ini orang bodoh apa orang pinter? Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat miskin, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Yang bodoh mestine pengen tapi gak ngerti dalane. Pengen tapi gak roh carane. Sing uripe bingung ke wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Wong bodoh ora iso bingung ke wong dekne wis bingungi karepe dhewe. Yang merusak perekonomian iki orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Yang merusak hukum ya orang-orang yang ahli di bidang hukum. Yang merusak perpajakan ya wong pajak dhewe asline. Wes ora usah diteruske, pokoke engko terusne kabeh ngono. Wong innama ahlakas syayyana ahlu. Nah sebaliknya sekarang, bener kalau enggak pinter nganyelke. Ngerti nganyelke nggih? Lek cara Jawa Timuran gregetno wong. Bener tapi enggak pinter, mesti nganyelke. Wong ditanya apa-apa, Mbak dari mana Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ini kan bener, tapi nganyelke. Mbak rumahnya mana Mbak? Indonesia. Iya bener. Rumahnya saman lom di bawah langit atas bumi. Iya bener, tapi nganyelke. Sama nih rumahnya mana? Ndak tak bawa. Kan bener toh. Wong nek omahe dikowoi bekecot. Tapi nganyelke. Wong ke pasar lo belanja, sepeda motor diparkir hilang, habis belanja itu sepeda motor hilang, guyang guyu yo gak lapor polisi yo gak sedih, ketemu koncone tambah guyang guyu, Mas sepeda motor hilang kok guyang guyu toh Mas? Alhamdulillah aku seneng, hilangnya kok pas ora tak tumpaki, coba hilangnya pas tak tumpaki aku lak katut hilang pisan. Niki kan bener toh, tapi oone pol-polan. Apa ini hujan ini? Masya Allah, barokah, insya Allah barokah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya gini, jamaah rahimakumullah, pentingnya yang namanya al-hikmah wal barokah. Karena sekarang sampeyan kalau mau cari fakultas pendidikan banyak, tapi kan belum ada fakultas kesabaran. Betul? Anaknya sekolah di mana, Bu? Alhamdulillah anak saya di Unisula. Masuk fakultas apa? Alhamdulillah diterima di fakultas kesabaran. Nggak ada. Maka jangan heran kalau ada tenaga kependidikan tapi nggak sabaran, karena dia bukan lulusan fakultas kesabaran, dia lulusan fakultas pendidikan tapi bukan lulusan fakultas kesabaran. Kalau pengen ahli di bidang ekonomi sekarang gampang, di mana-mana banyak fakultas ekonomi tapi belum ada fakultas kesejahteraan. Betul? Loh, banyak ahli ekonomi yang tidak bisa mensejahterakan karena hidupnya sendiri nggak sejahtera. Duh, paham porang ini ki. Loh, pengen ahli di bidang teknik ya sekarang banyak fakultas teknik tapi kan nggak ada fakultas takwa. Pengen pinter di bidang dakwah gampang, sekarang banyak fakultas dakwah tapi kan nggak ada fakultas keikhlasan. Makanya jangan heran kalau ada tukang dakwah diminta dakwah pulang nggak disangoni grundel. Karena beliau bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka izin Prof, yang ceramah ini juga bukan lulusan fakultas keikhlasan. Mohon malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji Prof, karena jelas-jelas belum teruji. Banyak fakultas hukum tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keikhlasan. Maka nggak usah kaget kalau ada ahli hukum, pakar hukum yang terlibat kasus hukum, kadang malah jadi maklar hukum. Wa akhiru da'wahum, dia sendiri yang dihukum karena memang dia bukan lulusan dari fakultas kejujuran, bukan lulusan dari fakultas keadilan. Sehingga para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pentingnya memadukan antara Iqra dengan Bismi Rabbik. Bapak Ibu para jamaah, kalau soal Iqra, pengembangan ilmu pengetahuan, memang kampus ini tempatnya. Sekali lagi, mungkin yang lebih perlu ditekankan adalah Bismi Rabbik, pendidikan karakter. Bangsa kita ini nggak kekurangan orang pinter kok, kita yang kekurangan ini orang bener. Betul? Astagfirullahaladzim, gak direken aku. Maaf ya kalau kondisinya hujan nih, meskipun di dalam ruangan kayak gini fokusnya jadi berkurang. Oke, sekarang dilanjut para jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Dari Bismi Rabbik ini nanti lahirlah yang namanya al-hikmah wal barokah. Ini penting, maka saya sering sampaikan juga, orang itu bisa sama di dalam doa tapi berbeda di dalam ijabah, sama di dalam ilmiah tapi bisa berbeda di dalam manfaah, sama di dalam mau'idhah tapi berbeda di dalam inabah. Ngajinya bisa sama, tempatnya bisa sama, waktu
waktunya bisa sama, tapi fahamnya berbeda-beda. Yang hadir di sini ini loh, tempatnya sama, acara yang diikuti sama, ngajinya sama, tapi fahamnya bisa berbeda-beda. Tingkat pemahamannya aja loh bisa berbeda-beda. Ada kok sing kawit mang leh ngingeti aku metenteng tapi orang mudeng. Ada orangnya duduk kakinya selonjor. Ada yang kelihatannya nggak merhatiin wes, tolah-toleh kelengah-kelengo pelengaan, tapi meskipun begitu ya babar bisa ora paham. Sorry ya, sama-sama air itu khasiatnya bisa berbeda-beda kok. Airnya sama, tapi nilainya bisa berbeda-beda. Udah, sama-sama jilbabannya, tingkat solihahnya bisa berbeda-beda. Sama-sama bersolawatnya, nilai syafaat yang didapat nanti juga berbeda-beda. Yang hadir di sini aja ini loh, ada yang memang betul-betul niatnya tulus, pengen ikut bersolawat, pengen nyambung dengan Nabi Muhammad, pengen mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketoro mulai awal sampai akhir serius, ketoro mulai awal sampai akhir fokus tenanan le solawatan. Nah, tapi ada yang niatnya sekedar pengen menikmati suara Habibnya, apalagi pengen menikmati wajah ganteng Habibnya. Dirubah itu niatmu. Woi, mbah ra direken aku. Halo, Allah ya Karim. Bapak Ibu para jamaah, kekuatan spiritual ini jadi penting. Makanya ya, doa yang dibaca bisa sama, tapi tingkat keampuhan dari doa itu bisa berbeda-beda. Sama-sama Fatihah, kalau yang membaca kuwi Mbah Yai alim sing kiai tenanan, lho itu Fatihah bisa jadi wasilah sembuhnya penyakit. Anak yang tadinya dedel menjadi cerdas. Tapi nek sing maca lambemu karo lambeku, sama-sama lambe, ya Allah ra nyaut tok. Ambok dicekoki banyu diwacake Fatihah nganti 2 drum 3 drum orang ngefek. Ingat enggak para jamaah rahimakumullah, pernah Rasulullah dalam sebuah perjalanan itu kan dihadang rampok namanya Surakoh. Rasulullah sendirian enggak bawa senjata. Surakoh membawa pedang lengkap dengan pasukan berkuda. Rasulullah dikejar, dihadang, kemudian pedangnya Surakoh dihunus, ditempelkan ke lehernya Rasulullah sambil diancam, ya Muhammad, man a'anak, hei Muhammad, kalau udah kayak gini siapa yang akan menolongmu? Rasulullah hanya menjawab dengan satu kalimat. Ayo tolong ditirukan sama-sama, mudah-mudahan dapat barokahnya. Rasulullah menjawab, Allah. Bareng sekali lagi. Mendengar Allah yang keluar dari lisan Rasulullah, pedang Surakoh jatuh, tubuhnya bergetar hebat, Surakoh terjerembab, setengah
jam nggak sadarkan diri mendengar kalimah Allah yang keluar dari lesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo coba mas, sampean besok ke pasar atau kemana, sampean sendirian, tiba-tiba ditodong orang pakai pisau di perut sampean. Ayo, sapa sing nulungi awakmu? Jawaban sing mantep, Allah. Insya Allah mancepe tambah jeru, brus. Allahnya sama, tapi kekuatannya bisa berbeda. Kenapa? Karena daya spirit dari orang yang mengucapkan yang berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita nyata ya. Mbah Yai Mutamakin Kajen, Jawa Tengah, itu pernah pada masa perjuangan melawan penjajahan Belanda. Beliau sudah dikepung sama Belanda, ke pojok, digerumbul pepohonan. Belanda, tentara Belanda ini udah pagar betis, mengepung rapet, udah nggak bisa kemana-mana, tinggal nangkep saja. Beliau Mbah Yai Mutamakin itu membaca salah satu ayat dalam surah Yasin, yang itu juga dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau mau meninggalkan Makkah berhijrah menuju Madinah, dikepung oleh para algojo dari kafir Quraisy. Rasulullah juga membaca ayat itu, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, ini tentara Belanda yang ngepung Mbah Yai Mutamakin, udah rapet pagar betis, tinggal nangkep, kehilangan jejak, lep, hilang. Ya Belanda nggak bisa nangkep. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung sama algojo kafir Quraisy, Kanjeng Nabi membaca ayat itu sambil bawa segenggam pasir, dipiur-piurkan itu. Lah ini algojo-algojonya kafir Quraisy ini langsung tertidur semua, kesirep semua, pingsan semuanya. Ini saya ijazahkan ke anak-anak santri. Jadi kalau ada pemeriksaan apa saja pengen aman, baca ayat ini, insya Allah aman. Ada santri yang saking mantepnya, dia pernah naik motor di jalan raya, dia nggak pakai helm. Kebetulan ada razia, ada polisi pas razia, izin dan yang kena razia banyak banget waktu itu. Lah ini santri, dia ngerasa tenang karena udah punya doa, udah punya ijazah. Walaupun dia nggak pakai helm, nyantai dia naik motor. Pokok dekat sama tempat polisi razia itu dia baca ayat, waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Alhamdulillah, prit ketilang. Nah, dia protes ke saya, bah, kemarin pas saya motoran nggak pakai helm, ada polisi razia, saya baca waja'alna min baini aydihim itu kok masih tetap ketangkep, bah. Tak bilangin, lah kamu cuman hafal satu ayat itu, lah polisi yang razia hafal surat Yasin no. Makanya kamu ketangkep. Ya Allah ya Karim.